Dengan Pak siapa ini, Pak? Masuk Pak Yono. Pak Yono. Oke. Ya. Dari mana, Pak? Saya dari Sujiwo. Sujiwo, berarti suka Jeep Wonosobo. Wonosobo. Waduh, Ya. mantap. Ini mau cek track ini, teman-teman. Ini nanti kita ke rutenya kemana saja nih Pak? Ke anu dulu, masuk obstacle pertama. Obstacle. Oke. Obstacle pertama di Anu desanya mana itu? Anu Karanganyar. Karanganyar. Iya. Ketua Sujiwonya siapa Pak? Pak Mbah Tome. Siapa? Mbah Tome. Tome. Nama aslinya saya kurang tahu, tapi panggilannya Mbah Tome. Betul. Oke. Kalau Sujiwo ini sudah ada sejak tahun berapa Pak? Sudah lama sekali. Oke. Ya, saya ini kan ikut? untuk event ini kan sudah kelima. Oke. Terus karena pandemi kemarin kan vakum 3 tahun malah. 3 tahun vakum, baru terlaksana BORC 5 baru tahun ini. Tapi kalau komunitasnya sendiri sudah terbentuk lama ya? Sudah Memang lama saya masuk BORC itu masuk Sujiwo tahun 2016 sebaya. 2016. Ya. Dulu kan Suzuki Jeep Wonosobo. Oh. Tapi dari berbagai kalangan kan tidak semua punya Suzuki. Oke. Akhirnya dirubah namanya jadi Suka Jeep Wonosobo. Masuk sih, tetap Sujiwo ya. Iya, tetap Sujiwo. Kalau komunitasnya ada berapa orang Pak yang? Yang tergabung di Sujiwo sekitar 80-an. 8. Oke, terupdate ini ya. Ya. Kalau awal-awal Pak, ingat nggak Pak? Awal-awal cuman berapa, sekitar 20-an kan. Oh, 20-an. oke, awal-awal. Kalau Pak Yono aktivitas sehari-harinya di mana Pak? Saya sudah nganggur. Sudah jadi pengangguran abadi. Tapi dulu ASN. Dulu di direktur di BUMD, BPRPKK. Oh, dari kakak. Ya. Ya, Tapi belum lama toh Pak pensiunnya? 2021 Oh iya baru aja. Kemarin. kemarin mau diperpanjang lagi 5 tahun lagi, tapi saya resign. Capek. Kita ingin menikmati suasana ya Pak. Ingin jadi orang bebas. Kalau di pengurusan Pak Yono jadi apa Pak? Saya bendahara. Udah Bagus. Ya. Sekretarisnya sekarang? Sekretarisnya Mas Martin. Kalau sejauh ini Pak melihat kondisi jeep atau rute di Wonosobo sendiri untuk katanya untuk tujuan pariwisata itu menurut jenengan pandangannya seperti apa Pak? Wonosobo potensinya untuk wisata alam sangat besar. Oke. Ini dari Sujiwo mengadakan event BORC ini selain untuk menyalurkan hobi, juga membuka destinasi wisata. Contohnya di Parangan, Bukit Desa Parangan Kepil. Itu yang buka dulu event BORC 4. Oke. Sekarang masyarakat situ sudah sangat menikmati hasilnya. Hampir tiap malam minggu ada yang ngecamp dari berbagai komunitas mobil, Oh. baik dari yang 44 maupun 42. Kemarin terakhir minggu kemarin dari komunitas Panther. Komunitas Panther. Panther, ya Jateng DIY itu juga ngecamp di situ. Hampir tiap minggu. Kalau sejauh ini spot yang ditawarkan apa sih Pak? Sehingga Wonosobo itu menjadi daya tarik kalau di mobil ini. Apa yang membuat mereka
pingin singgah di Wonosobo? Kalau dari komunitas off-roader sendiri yang jelas treknya untuk off-road Wonosobo baik ekstrim maupun fun ini istimewa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena kontur mungkin karena kontur tanah, terus ini banyak pegunungan jadi kita mudah untuk mencari trek. Kemudian di samping itu setiap kita membuat trek off-road kita mencari view-view pemandangan yang bagus yang nantinya akan menjadi tempat-tempat wisata. Seroja dulu ini yang buka juga Sujiwo. Ya. Terus Kaliwiro ini Gunung Beser. Ini dulu itu paling awal Gunung Beser dulu sama sekali belum terjamah oleh kendaraan roda 4, paling baru roda 2. Jadi setelah kita lewati pakai roda 4, akhirnya jalan menjadi lebar, terus mobil bisa masuk. Kalau masyarakat sekitar tinggal mengembangkan saja dari jalan yang sudah ada. Banyak view-view yang bagus di Wonosobo. Nanti malam kalau jenengan mau ikut ngecamp di Bedaka di Mobil Park atau di Lembah Sikembang itu yang untuk camper van itu kalau cuacanya cerah pemandangannya baik malam maupun siang luar biasa. Itu yang membuat akhirnya spot di Wonosobo cukup menarik. Iya. Kalau dari pembahasan tadi dengan Pak Agung itu salah satu target utamanya dari Sujiwo itu ingin menjadikan akomodasi jeep ini sebagai alat transportasi wisata. Kalau Pak Yono sendiri melihatnya seperti apa? Ini juga potensi yang cukup besar. Sebetulnya dari Sujiwo sendiri sudah bentuk ini jeep wisata Wonosobo. Yang treknya banyak sekali, tinggal pilih ini para wisatawan ini mau trek perkebunan tabi atau wisata alam Dieng. Namun sementara ini ya masih jalan sih, tapi yang paling aktif sekarang di Dieng. Satu kali trip Pak, bagi wisatawan yang ingin mencoba nih menjajaki mobil jeep ini akan dihargai berapa? Kalau cuma ke perkebunan teh Bedaka, muter setar dari kota Wonosobo cuma 350. 350. Ya, kapasitasnya 4 sampai 5 orang. Kalau trek panjang Dieng dari Wonosobo ke Dieng, terus kemudian keliling Dieng, terus turun mau milih lewat Sikarim atau ke Telaga Penjer atau perkebunan Tabi itu sekitar 650. Sekitar 650. Iya. Itu trek panjangnya. Iya. Kalau trek panjangnya tadi melintas berapa kilo Pak Yono? Kalau kilometernya saya kurang hafal, tapi yang jelas kalau trek panjang sampai ke Dieng PP. Iya. Transportasi ini berarti harga-harga segitu trek panjang cukup murah lah ya. Cukup murah dibandingkan di Baturaden itu kan ada. Baturaden itu untuk trek panjang 750 itu aja dibandingkan trek Wonosobo lebih panjang trek Wonosobo. Trek pendeknya Wonosobo Baturaden trek panjang. Padahal tadi kalau trek pendeknya kita di angka berapa? 450? 350. Itu tuh satu mobil atau satu orang? Satu mobil. Satu mobil 5 atau 4 bisa berisi 4 orang 5 ya? sampai 4 ya 4 sampai 5 orang. Dia kan dibagi 350 dibagi 4 atau 5 orang kan cukup murah, ekonomis lah. Sangat ekonomis itu.
kenapa event sebesar ini justru nggak dilombakan Pak Yono? Kita enggak, memang kalau ada 2 macam sih, karena 3 macam untuk off-road. Country road ini tidak dilombakan, kemudian country road yang tim itu dilombakan. Jadi ada setiap melewati obstacle tanpa trouble, kemudian tim masih utuh, itu yang menjadi untuk yang menentukan sebagai pemenang. Kemudian ada SCS, Speed Off-Road. Itu yang balapan hampir mirip dengan motor trail, kayak gas track atau motocross itu. Itu speknya juga berbeda mobilnya. Jadi kalau yang event ini itu event country road ya Pak? Ya, country road semua. Country road sama camper van. Camper van. Ya. Tapi kalau yang apa sih off road itu, Ya. yang kayak motocross itu, Yang speed off road. speed off road, Speed off road kan butuhkan lahan, medan. ya medan yang satu lokasi namun lebar. Karena balapan ya Pak? Ya, Dan karena memang balapan. di Wonosobo belum menyediakan track itu ya. Belum, kita pernah menyelenggarakan dulu BU pada saat barengan BURC 3 di Fatmawati. Selain ada country road juga ada speed off road. Kalau mobil ini Pak, ini namanya apa Pak mobil aku? Ini hardtop Toyota FJ hardtop. Ini tahun berapa ya Pak ya? Kita 80. 40. Ya. Pak Yono sudah pakai berapa tahun ini? Ini kebetulan dapat baru, yang kemarin yang 2, yang lama ada yang senang terus saya lempar. Nah, Oke. Ini beli lagi. Saya kolektor mas, bukan kolektor tapi kolektor. Ketika ada yang suka didol, bukan koleksi dol, kolektor. Tapi kalau boleh tahu mobil-mobil jenis jeep-jeep seperti ini harganya di pasaran yang berapa Pak? Ini dulu. Untuk hardtop sendiri sulit untuk dijadikan patokan harga. Karena ibaratnya kalau benda pusaka itu kayak keris lah. Ya. Senawarnya ya. Ya. Asal suka gitu, sama-sama ini. Kalau memang ada yang punya di angka sekian lepas. Ya. Enggak, ya sudah buat santai gitu ya Pak. Kemarin saya jual 2 unit yang bensin itu laku 165, tahunnya sama 80. Terus yang solar laku 185. Waduh. Tapi bangunnya Avanza saja kalah. Bangunnya sampai berapa? saya belinya bahan 100 berapa lebih sedikit lah. Tapi bangunnya kan cukup makan waktu. Betul. Paling cepat 1 tahun mas bangun karena bahan restorasinya. Restorasi. Paling cepat 1 tahun untuk merestorasi satu mobil. Iya. Restorasinya sampai mahal juga ya Pak? Atau tergantung ya? Iya, restorasi sekarang paling enggak 75 sampai 80. Oh iya. Tapi kalau untuk pangsa pasarnya sendiri Pak, kelas jenis mobil-mobil seperti ini itu banyak nggak sih sebenarnya peminatnya? Ya peminatnya tidak tergantung ini apa hobi mas. Kalau orang yang nggak suka artinya buat apa mobil naikannya nggak enak. Nggak enak, mahal lagi gitu Ya. begitu Mas. Angka 180 itu udah bisa beli mobil keluarga. 80 beli Innova sudah dapat. Iya. Masih jauh Pak ini Pak? Masuknya nanti di dusun Karanganyar, desa Karanganyar masuk, terus masuk obstacle pertama di dusun Serang atau Sabrang gitu namanya.
peserta hari ini Pak, itu dari kota mana aja Pak? Setahu Pak ya? Dari hampir seluruh Indonesia, walaupun cuman karena ini event pertama setelah pandemi, ini sesuai dengan registrasi yang masuk dari Palembang ada, kemudian dari Jawa Barat, Jawa Timur, DIY sama Jateng. Yang ikut sampai berapa ini Pak? Sesuai di registrasi kalau berangkat semua kira 350 peserta, baik fun maupun ekstrim. Rekor terbanyak apa? Rekor terbanyak BORC 4 itu pesertanya 650. Wah. Itu dari mana aja Pak? Bapak itu? Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Ada Indonesia. perwakilan nih. Dan almarhum Pak Samsir Alam juga ikut. Oh. Itu tokoh off-roader Indonesia. Kalimantan. Nama WRC itu sudah dikenal nasional ya Pak? BORC sejak penyelenggaraan pertama namanya tetap BORC. Oke. Sudah Kita dikenal di nasional berarti ya Pak? Iya. Oh, di kota lain ada kayak gini Pak? Oh, banyak. Banyak. Contohnya gimana Pak? Di yang pernah saya ikuti kalau di Jawa Tengah itu ke Demak, Kendal, Oke. belum lama ini saya ikut di Solo Tinggo, kemudian besok Oktober ada di Temanggung, Jadi hampir terus seluruh hampir hari kabupaten ini seluruh kabupaten ada. Oke. Terus saya terjauh, saya ikut di ini Bangka Belitung. Bangka. Ada. Ini sekalian ini ya Pak, refreshing, Iya, bisa pengalaman dari luar pulau gitu ya Pak ya, Iya. jalan-jalan. Bagi Pak Yono sendiri, apa yang bisa dinikmati dari mengikuti komunitas Suci World Pak? ya saya hobi seneng menikmati alam. Terus sambil lewat trek-trek yang menantang. Gitu. Kalau Pak Yoni itu lebih ke fun, ekstrim atau apa Pak? Saya ekstrim. Oh, pantesan. Penantang-penantang apa ya? Mobilnya pakai yang mana Pak? Saya pakai yang satunya lagi. Oh, nggak dibawa. Iya, nggak dibawa. Sudah speknya memang untuk ekstrim. Karena ada ini ya Pak, tulangan ini ya, besi biasanya ya? Ya, Buat dari pengaman gitu ya? sisi engine juga Engine beda. beda. Kemudian Apalagi? safety Oke. dikasih roll bar, kemudian fasilitas ada wing belakang, depan belakang. Nanti menyesuaikan ya, speknya nggak sembarangan, nggak boleh. Ya, Ini ya, mobil kayak gini masuk ke ekstrim ya bunuh diri, Mas. itu mobilnya yang nggak bisa atau takutnya perlu apa? Pak? Mobilnya jelas nggak bisa. Bisa. Ya. Oke. Terus apa Masih lagi? standar. Oh. Safety-nya juga ya. Safety juga. Biasanya kalau yang di trek ekstrim itu Pak, yang dilintasi para peserta ini atau mobil-mobil ini apa saja sih Pak? Treknya apa? Treknya ada jalan naik terjal, kemudian turunan tajam, kemudian naik panjang tapi enggak begitu terjal ya kayaknya. Banyak sekali terus jalan yang miring Oh, miring. Oke. ya, kalau enggak bukan kalau belum pernah pasti lempang. Lempang ya. Iya. Oh. Berarti ada triknya Pak. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Ya. Kalau yang naik terjal itu bisa sampai kemiringan berapa Pak untuk mobil kelas ekstrim itu? Ekstrim ya sampai nanti lihat ini baru masuk obstacle pertama langsung tanjakan. Oh, bisa. Iya. Dan masih
ada yang ikut jadi master track kemarin bikin master track. bikin tracknya. Oh, master track namanya Pak? Iya. Yang bikin track itu? Ya, Nyoba dulu gitu Pak? ya itu buka langsung dilewati, buka langsung dilewati. Ada pengalaman gagal gitu Pak, pindah gitu nggak? Atau Oh, selama ini belum ada kendala? saya sering Buka. mas. Oh sering. Bukan Kalau jalan kita nikmati aja yang namanya di hutan trouble, ada terot patah, kemudian laker pecah, sudah dilalui Pak? ya tidur juga di tengah alam, Nah ya. cukup gelaran terpal. Keasikan tersendiri ya Pak? Iya. Masak juga di tengah alam. Kita Kalau- bawa perabot, kompor, gas, Oh, sebagainya. kayak camping ya? Ya kayak camping gitu. Nah itu kalau pas trouble Pak, artinya bawa spare part Pak, khusus ketika Ya, ini kalau terjadi gitu. kebetulan tak trouble nggak bawa Bapak gimana? bekal spare part, ya mau nggak mau kita harus ada kru, kita ada yang turun nyari dulu. Oh gitu, benar. Saling bantu Pak? Iya. Kalau yang trek ekstrim ini ada jalurnya melewati berapa kilo Pak? Kalau kilometernya nggak jauh, sekitar 25-an kilo. Dan bersyukur cuaca mendukung ya Pak? Iya ini. Tapi lebih asik lagi kalau hujan malah. Oh gitu malahan? Iya. Justru malah hujan. Iya. Justru kalau hujan Pak bagus. Kalau cuaca Biasa, ya. cerah malah kurang tantangan. Oh iya deh. Iya. Orang-orang ekstrim itu memang nyarinya ya. Nyarinya nantang. Yang ekstrim memang. Oke benar. Waktu paling berkesan Pak, trek di mana Pak? Ingat nggak? Saya paling hampir rata-rata di Mas. Tapi kan biasa yang rata-rata ya. event terakhir yang saya ikuti paling berkesan di Demak. Oke, kenapa Pak? Ya. Treknya luar biasa. Tapi tetap masih kalah dengan trek Wonosobo. Oke. Kalau di luar Wonosobo, treknya yang berkesan Demak ya Pak? Kalau di ini Kendal. Kendal juga. Kendal juga bagus. Ya. Melalui obstacle polisi itu dulu. Ini berarti kalau treknya yang gini belum pernah masuk Wah, ini belum. Belum apa-apa ini Pak? Apa ini Pak? Fun ya? Oke lah. Ini Xenia masih oke ya Pak? Ah, saya dia Kelasnya Pak, masih. sama.